Assalamualaikum, kawan-kawan iman. Ini adalah ceramah dari Kiai Haji Uzairon Taifur Abdillah Rahmatullah Alai, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro. Mohon dukungan like, komen dan subscribe, terima kasih. Semoga dapat mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi madda al-arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Ya Allah, wa dia Allah, alladzi adalah Tuhan, alladzi adalah maddal arda yang telah membentangkan bumi, wa ja'ala dan telah menjadikan fiha di dalam bumi rawasiya gunung-gunung, wa anhara dan sungai-sungai. Allah ialah Allah yang telah membentangkan bumi. Dan ini Al-Quran ini khitab untuk seluruh manusia yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, yang ada di kutub utara, kutub selatan, di Afrika, di Asia, di mana-mana. Dialah Allah yang telah membentangkan, yang telah meluaskan bumi. Kamu tanya kepada semua orang di dunia ini, suruh melihat ke depan, maka tampak bumi itu luas. Tanya kamu orang Jawa, bumi di depan kamu luas apa enggak? Luas apa enggak? Allah telah meluaskan, ya. Di mana saja manusia seluruh dunia kalau memandang ke depan, maka melihat bumi itu luas. Benarlah firman Allah, maddal arda. Kamu paham nggak yang ingin saya katakan ini? Paham nggak? Maksud saya itu seumpama bumi itu ada pinggirannya, ya. Tentu orang yang di pinggir sana melihat ke depan sudah tidak luas lagi, bumi itu sudah notok, ya enggak? Jadi kata-kata madal ardo itu menunjukkan bumi itu enggak ada pinggirannya. Maka semua orang mengatakan bumi itu luas, karena enggak ada pinggirannya. Kalau semua ada pinggirannya, orang yang di pinggir sudah notok, habis bumi ini. Ya. Ini kata-kata madda ini sebagian ulama mengatakan bahwa menunjukkan bahwa bumi ini bunder, ya. Sehingga madda terus untuk semua orang, luas terus untuk semua orang. Seumpama bumi ini datar, tentu luas hanya untuk orang yang di tengah, yang sudah di pinggir sudah habis keluasannya itu.
Wa ja'ala dan dia telah menjadikan fiha di dalam bumi ini rawasiya gunung-gunung wa anhara dan sungai-sungai. Ini di antara karunia Allah SWT. Allah SWT telah menjadikan gunung-gunung di bumi ini. Untuk kita perhatikan bahwa di sini ini ada hikmah Allah, ada anugerah Allah kepada kita dengan dijadikan gunung-gunung itu. Dengan adanya gunung-gunung itu, maka ada daerah dingin, ada daerah panas, ya enggak? Ini satu karunia Allah. Kalau kita ke barat, kalau 20 km dari sini ke Gunung Lawu, maka di sana udara dingin, ya. Tapi kalau dingin semua juga membosankan. Ada daerah panas, yang daerah bawah. Kamu bayangkan bagaimana bila dunia ini nggak ada gunung, polos seperti telur begitu. Kita akan kebingungan melihat dunia ini. Magetan itu di mana? Di sebelah timurnya Gunung Lawu, kalau Solo sebelah baratnya Gunung Lawu. Tapi umpama dunia ini datar aja semua, nggak ada benjolannya, ini akan menyulitkan itu. Ini saya cerita perkara-perkara yang mudah dipahami semua orang. Kenapa Allah menyebut karunia di dalam ayat ini? Diantaranya adalah penciptaan gunung-gunung. Wa anhara, dan Allah menciptakan sungai-sungai. Kayak apa sulitnya dunia ini umpama tidak ada sungai itu. Sungai-sungai yang di mana-mana ada, yang mengalir sudah ribuan tahun, nggak ada habis-habisnya itu airnya. Wa min kulli tsamarat, dan Allah menjadikan dari semua buah-buahan, macam-macam buah-buahan. Ada yang manis, ada yang masam, beraneka rasa, beribu-ribu rasa, beribu-ribu manfaatnya. Ada yang untuk obat, ada yang untuk makanan pokok, ada yang untuk macam-macam, ya. Kalau dunia ini nggak ada lombok, nggak ada cabai, itu kira-kira bagaimana kira-kira? Nah. Tapi pernahkah kalau kita itu makan cabai itu bersyukur pada Allah? Ya. Ya. Ja'ala fiha zawjaini itsnaini, Allah telah menjadikan dalam buah-buahan itu zawjaini itsnaini, berpasang-pasang dua. Berpasang-pasang dua. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang ini, ada yang begini. Jadi warnanya itu bermacam-macam, maksudnya bentuknya bermacam-macam. Yughshil lailan nahar, dia telah memasukkan alaila malam, an-nahar kepada siang. Adanya siang dan malam. Bagaimana karunia Allah dengan adanya siang dan malam ini? Kamu bayangkan kalau dunia ini siang terus kayak apa jadinya? Ya. Itu akan terbakar kita, tumbuh-tumbuhan akan terbakar, dan manusia akan hancur. Begitu juga kalau malam terus kayak apa jadinya, ya. Ini karunia Allah SWT. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal-hal yang tersebut ada ayat-ayat, tanda-tanda keagungan Allah. Bukan satu, beberapa ayat, banyak ayat
bagi kaum yang berpikir. Jadi namanya di dalam gunung itu bukan hanya ada satu ayat, ada macam-macam ayat. Dalam sungai juga begitu, macam-macam ayat, tanda-tanda keagungan Allah. Baru terciptanya gunung itu bagaimana dulu bisa tercipta gunung. Ini juga satu tanda keagungan Allah. Mengalirnya air dari atas gunung ke bawah beribu-ribu tahun, ini juga satu ayat tanda keagungan Allah lagi, ya kan? Gunung itu daerah yang atas, yang lebih dekat dengan matahari. Kenapa kok gunung malah dingin bukan malah panas, ya kan? Katanya yang sebabnya panas itu matahari. Gunung itu malah di atas dekat matahari kok malah dingin, ya. Ini juga sudah membentuk satu pemikiran bagaimana kudrat Allah SWT mengatur segala sesuatu dengan hikmahnya. Belum lagi gunung itu merupakan bandulnya bumi, katanya para ulama. Kalau nggak ada gunung itu perputaran bumi itu jadi oleng, nggak karuan, ambruk nanti bumi. Jadi di dalam gunung itu saja sudah ada macam-macam ayat. Dalam sungai juga macam-macam ayat. Air sungai itu sendiri sudah merupakan tanda keagungan Allah. Ikan-ikan yang ada di sungai ini pun juga tanda-tanda keagungan Allah. Macam-macam. Jadi ini bukan hanya satu ayat, tapi liqaumin yatafakkarun. Dalam buah-buahan ada ayat. Bagaimana buah-buahan? Ini buah belimbing, ini buah mangga, ini buah ini buah ini. Mereka mengambil bahan-bahannya dari mana? Semua dari tanah. Kok bisa milih itu akar-akarnya itu? Jadi akar-akar itu dikasih oleh Allah itu kemampuan kecerdasan lebih cerdas dari manusia. Ini namanya akar mangga yang memilih bahan-bahan untuk mangga. Yang akar belimbing yang memilih bahan-bahan untuk belimbing. Yang akar kelapa yang memilih bahan-bahan dari tanah itu yang sesuai untuk kelapa, ya kan? Dan nggak pernah keliru itu. Walaupun kelapa itu ditanam bersama dengan mangga, ya akarnya itu mengambil bahan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian bahan-bahan itu dibawa ke pohon itu, mungkin menjadi buah-buahan yang tertata demikian rapinya, ya. Kulitnya pahit, isinya manis, ya. Buahnya manis, isinya pahit, ya. Kulitnya kuning, isinya kuning. Ada yang kulitnya hijau, isinya beda lagi, ya. Seperti jeruk itu ditata. Siapa yang bisa telaten nata jeruk di dalam jeruk itu, ya, kecuali penciptanya, ya. Jadi ayat wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu itu ada tanda yang menunjukkan Allah itu esa. Karena apa? Ya. Coba kamu lihat, dialah Allah yang meluaskan bumi, bikin gunung, bikin sungai, bikin malam, bikin siang, bikin buah-buahan. Kamu renung ini. Jadi yang bikin ini satu. Dialah yang bikin gunung, yang bikin sungai, yang bikin buah-buahan,
berpasang-pasangan, membikin malam, membikin siang. Buktinya kalau yang membikin sama bagaimana? Ada kesesuaian. Buah-buahan itu. Buah-buahan itu tidak akan bisa tumbuh dengan baik kalau tidak ada siang, tidak ada malam. Coba kamu tanam buah-buahan itu di kamar yang nggak ada panas, nanti nggak bisa tumbuh. Tumbuh pun tidak baik. Jadi menunjukkan yang menciptakan siang, yang menciptakan malam, itulah yang menciptakan buah-buahan. Ada siang, ada malam, ada buah-buahan, tapi tidak ada sungai yang mengalirkan air. Bagaimana jadinya? Ya, jadi ada ini semua, ada sungainya, ada buah-buahannya, ada siang, ada malam, tapi tidak ada gunung-gunung, sehingga cuaca tidak bisa teratur dengan baik. Mungkin kalau tidak ada gunung-gunung nanti angin itu bisa datang dengan begitu keras sehingga tanam-tamanan jebol semua. Tapi gara-gara ada gunung-gunung itu ada pelindungnya. Nah, macam-macam lah. Jadi kalau kita memikirkan alam semesta ini, semua itu bergandengan satu sama lain, berkesesuaian satu sama lain, berkaitan satu sama lain. Jadi bumi dengan tumbuh-tumbuhannya juga berkaitan dengan matahari, dengan peredarannya. Dan matahari ini juga berkaitan dengan planet-planet yang lain. Dia tidak bisa berputar sendiri dengan sistem tarik-menarik antara dengan planet-planet yang lain. Dan planet-planet itu pun akan bergandengan dengan yang lain, dan yang lain, dan yang lain, dan yang lain, ya. Sehingga seluruh alam semesta ini bergandengan satu sama lain, menunjukkan penciptanya, pendesainnya sama, ya. Satu Allah Jalla Jalaluhu. Wafil ardi, di dalam bumi qita'un, ada bagian-bagian mutajawiratun yang berdampingan. Bagian-bagian maksudnya bagian-bagian bagaimana? Bumi ini tidak sama, maksudnya gitu. Di dalam bumi ini ada bagian-bagian yang berdampingan. Tempatnya berdampingan, tetapi tanahnya itu berbeda-beda. Kesuburannya berbeda, warnanya berbeda, manfaatnya berbeda. Padahal dunia-dunia ini kan satu aja kan sebetulnya, tapi tanahnya itu berbeda-beda. Ini tanda-tanda bahwa ada yang mengatur. Kenapa kok berbeda-beda? Karena ada yang membedakan. Kenapa menjadi bagian-bagian? Berarti ada yang bagi-bagi. Kesuburannya berbeda, kandungannya berbeda. Tanah yang dilihat pertama ini seperti nggak ada manfaatnya, di tanah-tanah di Jazirah Arab, ya. Tahu-tahu ternyata mengandung minyak, mengandung emas, mengandung intan, mengandung macam-macam, ya. Ini juga semua tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan tanah itu berbeda-beda. Dan manusia diciptakan dari tanah, oleh karena itu manusia juga berbeda-beda juga. Ada yang subur, ada yang kurang subur, ada yang tandus sama sekali, ada yang kelihatannya nggak ada manfaatnya, tahu-tahu ada manfaatnya. Ini seperti tanah di Jazirah Arab yang kelihatannya sudah nggak ada manfaatnya apa-apa, tandus, kering, kerontang, panas, ya. Ternyata di bawahnya itu emas, ya. Ternyata di bawahnya minyak, ya. Uranium, ya. Manusia juga begitu. Secara dohir rasanya nggak ada manfaatnya,
diapa-apakan nggak kena, gitu. Sudah nggak ada manfaatnya lah. Tapi setelah diselidiki, diusahakan, kemudian keluar 4 bulan, gitu. Ternyata manfaatnya banyak sekali, gitu. Dulunya itu sampah aja kelihatannya itu, setelah dikeduk, difikirkan, gitu. Ternyata jadi orang-orang baik. Wa jannatu min anab, dan kebun-kebun dari anggur-anggur. Wa zar'un, dan tanaman-tanaman, wa nakhilun, dan pohon-pohon kurma. Sinwanun, yang bercabang, wa ghairu sinwanin, dan yang tidak bercabang. Yusqa bima'i wahid, disirami dengan air yang sama. Disirami dengan air yang sama, tapi tahu-tahu jadi anggur, jadi tanam-tanaman. Zara itu seperti padi, gandum, ya. Jadi pohon kurma pun macam-macam, ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, semua disirami dengan air yang sama, tapi kemudian menjadi berbeda-beda hasilnya, warnanya, bentuknya, baunya, rasanya, nah, dan macam-macam. Bahkan kalau kita lihat itu dalam pohon yang sama itu, di situ ada daun beribu-ribu daun. Ya enggak ada yang sama 100%, enggak ada. Mesti ada bedanya tiap daun itu. Buahnya beratus-ratus buah, tapi yang sama persis 100% nggak ada. Ini menunjukkan bahwa semua itu berjalan bukanlah secara otomatik tanpa perencanaan. Tapi setiap benda yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan secara sengaja satu persatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada benda yang sama, tidak ada manusia yang sama. Walaupun itu kembar, satu telur, nanti kan ada bedanya. Yang tidak sama bukan hanya wajahnya saja, suaranya pun mesti ada bedanya. Sidik jarinya pun mesti beda. Dan itu bukan hanya manusia saja, sampai binatang-binatang, sampai pohon-pohon, nggak ada yang sama 100% itu nggak ada. Yang aneh ini, serupa tapi tidak ada sama. Ini semua menunjukkan bahwa qudratullah itu berjalan, ya. Bukan alam semesta ini berjalan otomatis, berjalan begitu saja, jadi dikendalikan oleh al-fa'il al-mukhtar, pencipta yang berkehendak, yang menentukan segalanya tanpa ada yang lewat satupun. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, dan aku melebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain fil ukul, di dalam rasanya. Jadi sebagian buah-buahan atau biji-bijian, ya, itu dilebihkan atas sebagian yang lain di dalam rasanya. Semua punya kelebihan masing-masing, ya. Semua punya kelebihan masing-masing. Katanya kamu ikan itu enak, punya kelebihan ikan itu memang, daging punya kelebihan. Tetapi merica juga punya kelebihan, cabai juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh ikan, ya. Kalau kamu suruh makan daging tok tanpa bumbu juga nggak mau kan, ya. Ini wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul. Jadi sebagian itu punya kelebihan pada sebagian yang lain.
Jadi kita dengan makan merenungi keagungan Allah SWT. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada ayat tanda-tanda keagungan Allah bagi kaum yang berakal. Ini cerita keagungan Allah itu nggak ada habisnya ya. Ini diceritakan dalam Quran, cerita-cerita keagungan Allah diceritakan dalam Quran. Apa maksudnya? Pertama kali supaya kita paham ini, sehingga kita tambah merasa dekat kepada Allah SWT. Melihat mangga ingat Allah, melihat pohon teringat Allah, melihat sungai teringat Allah, melihat gunung teringat Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Melihat langit teringat Allah. Bahkan afa fi anfusikum afala tubsirun. Melihat diri sendiri pun teringat Allah SWT. Melihat anak teringat Allah, melihat istri teringat Allah, melihat ayahnya teringat Allah, melihat anaknya teringat Allah, melihat temannya teringat Allah ya. Karena semua ini tanda-tanda keagungan Allah semua. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala ditanya bagaimana budi pekerti Rasulullah SAW, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Quran itu. Jadi kalau Quran ini banyak cerita mengenai keagungan Allah, kita ini sendiri pun harus belajar senantiasa cerita keagungan Allah seperti dalam Al-Quran itu namanya baru kana khuluquhul Quran. Jadi bukan hanya dibaca saja, direnungi, difahami, tidak, tapi kamu juga senantiasa biasakan cerita keagungan Allah, cerita keagungan Allah SWT di mana-mana. Bahannya apa? Ya alam semesta ini semua bisa untuk cerita keagungan Allah. Kita membiasakan diri cerita ini waktu makan, waktu minum ya. Waktu berjalan, di mana saja kita berada, sehingga kita menyesuaikan diri dengan kana khuluquhul Quran ya. Jangan diam saja begitu, tidak. Lah katanya diam itu emas, kalau bicara itu perak, Pak, kata peribahasa orang dulu ya. Yaitu kalau diam dari keburukan, maksudnya diam dari keburukan. Tapi kalau bicara mengenai kebaikan ya itu lebih baik daripada diam. Kul khairan awismut. Jadi pertama kali kalau bisa kita ini ngomong tapi yang baik. Nah kalau ngomong tidak baik, kalau ngomong baik sudah tidak bisa, ya baru menengois ya. Usahakan ngomong yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, wis menengois, gak usah ngomong. Penehwan Pak Kror.